Hai, saya Mata Suherman. Hari ini saya mau sharing tips buat teman-teman bagaimana caranya memotret cityscape dari dalam jendela. Buat teman-teman yang mengikuti Instagram saya, mungkin teman-teman tahu kalau saya baru kembali dari New Zealand. Nah, kebetulan saya di sana selama 80 hari dan sekarang kembali, saya harus menjalankan karantina selama 8 hari. Dan kebetulan saya karantina di sebuah hotel. Nah, di sini di jendela saya ini nih, di samping saya, ini pemandangannya bagus banget. Di sini ada cityscape yang kita bisa ambil melalui jendela ini. Tapi bagaimana caranya kita memaksimalkan sebuah pemotretan cityscape dari balik jendela. Nah, sebelum saya membahas ke topik hari ini, saya ingin ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo di-subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya, karena saya setiap minggunya akan mengupload 2 buah video yang membahas mengenai seputar tips and trik fotografi. Hari ini saya akan coba share beberapa tips bagaimana caranya memotret dari balik jendela supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, saya yakin teman-teman di sini pasti pernah nginap di kamar hotel, misalkan di lantai yang cukup tinggi. Kemudian pada saat kita melihat ke jendela, pemandangannya bagus banget di luar sana. Dan jadi masalah adalah ketika kita lihat bagus dan kita ingin mengabadikan, tapi kok hasil fotonya nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, gimana sih caranya supaya hasil kita lebih maksimal pada saat kita memotret dari balik jendela? Nah, tips ini berlaku buat teman-teman pengguna kamera profesional, DSLR ataupun mirrorless, atau teman-teman pengguna kamera smartphone. Nah, di sini ada beberapa tips yang teman-teman harus simak supaya hasil foto kita bisa lebih bagus hasilnya. Yang pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah mengenai kaca itu sendiri. Kaca jendela itu beragam macamnya. Ada kaca jendela yang memang transparan tanpa menggunakan kaca film, tapi mostly kalau kita lihat di gedung-gedung tinggi ya, biasanya kaca-kaca di kantoran itu atau kaca-kaca kamar hotel biasanya selalu dilapis dengan kaca film. Nah, kaca film itu kayak seolah-olah kita menggunakan filter ND di depan kita. Nah, tapi yang jadi masalah filter ND kan kita bisa bersihkan kalau misalkan kaca filternya ini kotor. Tapi kalau kaca jendela hotel kan bagaimana cara membersihkannya gitu. Hanya ada orang-orang khusus yang bisa membersihkan kaca-kaca gedung. Nah, kalau teman-teman menemukan kaca yang cukup kotor, misalkan dia ada bekas-bekas bercak air hujan gitu ya. Nah, teman-teman di sini bisa mengatur aperture. Jadi aperture di sini jangan menggunakan aperture yang kecil sekitar f22 atau f18 atau bahkan lebih tinggi dari itu, misalnya f32 ya. Nah, karena ketajaman ruang yang semakin lebar otomatis akan menampilkan detail-detail tersebut. Jadi kotoran yang ada di kaca ini akan masuk ke dalam frame kita. Jadi teman-teman bisa setting aperture-nya lebih besar, misalkan menggunakan f8 atau f5,6, dimana di sini memiliki ketajaman ruang yang lebih sempit. Ketajaman ruang yang lebih sempit membuat kotoran di depan kaca itu tidak masuk ke dalam frame kita. Tapi kembali lagi, kotorannya itu sebesar apa? Kalau kotorannya itu besar sekali, nah teman-teman tidak bisa mengakali itu, tapi teman-teman hanya bisa melakukan post-processing pada saat editing di komputer. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah kita memotret dari balik kaca ini, teman-teman harus mengkoreksi white balance-nya. Karena biasanya karakter dari kaca itu cenderung lebih bluish atau lebih biru. Jadi teman-teman harus mengadjust atau mengatur white balance-nya supaya warnanya kembali netral. Yang ketiga adalah teman-teman harus hati-hati terhadap pantulan yang muncul di depan kaca. Pantulan-pantulan itu muncul di permukaan kaca sebenarnya sifatnya karena dia mendapatkan cahaya dari bagian dalam. Jadi kalau teman-teman lihat misalkan dari bagian dalam ada satu buah lampu yang menyinari baju saya misalnya, nah itu akan muncul terpantul oleh kaca di depan kita. Dan salah satu poin yang paling penting juga adalah teman-teman sebaiknya menggunakan baju berwarna hitam, karena baju warna hitam memang meredam cahaya, sehingga kita tidak muncul di dalam frame kita. Dan kalau teman-teman memotretnya di malam hari, sebaiknya teman-teman mematikan lampu kamar, supaya tidak ada pantulan sama sekali di depan kaca. Nah, kalau kita sudah mematikan, kemudian kita bisa juga mengakali dengan satu alat yang bernama lens skirt. Lens skirt ini fungsinya seperti kain hitam atau seperti rok gitu. Jadi di mana dia ditempelkan di depan lensa kita, kemudian ditempelkan ke kaca, sehingga supaya pantulan-pantulan di sekitar ruangan di belakang kita itu tidak masuk ke dalam frame foto kita. Nah, kalau teman-teman tidak punya lens skirt atau misalkan tidak tahu di mana belinya, teman-teman bisa menggunakan kaos berwarna hitam.
Kaos berwarna hitam ini kan bisa didapat di mana aja dan sebisa mungkin kaos hitamnya ini polos, tidak ada detail. Di sini teman-teman bisa gunakan, misalkan bagian kerahnya teman-teman masukkan ke dalam lensanya dan bagian sisi sampingnya teman-teman bisa lakban atau ditempel dengan solatip atau apapun itu ke permukaan kaca sehingga pantulan-pantulan itu bisa teredam oleh kain hitam tersebut. Maka dari itu, mematikan lampu itu menjadi satu alternatif yang cukup baik. Tapi kalau teman-teman memotret di dalam public area, misalkan di sebuah lobi hotel yang tidak mungkin kita matikan, teman-teman bisa menggunakan lens skirt atau kain hitam tersebut. Misalnya teman-teman melihat seperti kain gorden seperti ini, ya biasanya ini akan terpantul di depan kaca, sehingga itu bisa mengganggu hasil foto kita. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman ingin menampilkan fotonya seolah-olah ada double exposure, dan teman-teman bisa membiarkan itu. Tapi kalau teman-teman ingin membersihkannya, semua harus disingkirkan ke sisi-sisi samping. Tips lainnya adalah teman-teman usahakan memotret sejajar, jadi sejajar dengan permukaan kaca. Sejajar dengan permukaan kaca biasanya menghindari pantulan cahaya yang muncul dari depan. Misalnya di depan kita ada sebuah billboard yang warna-warni yang lampunya nyala terus-menerus, itu biasanya akan muncul ke depan ke permukaan kaca. Nah, di sini teman-teman kalau kita mengambil sisi agak lebih menyamping, biasanya akan muncul semacam flare di dalam foto kita. Tapi kalau teman-teman melihat mungkin angle-nya memang harus dimiringkan ke kiri dikit atau ke kanan dikit, itu silahkan aja. Tapi teman-teman harus benar-benar berhati-hati dengan cahaya. Tips berikutnya adalah teman-teman tetap menggunakan tripod pada saat pemotretan untuk teknik long exposure. Karena di sini kita menghindari shake atau getaran, sehingga foto kita bisa tajam dengan sempurna. Nah, itu kira-kira tips sederhana dari saya. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin memotret cityscape dari teras atau dari rooftop, teman-teman bisa cek di video saya yang sebelumnya ini. Karena di sini saya membahas mengenai tips-tips memotret cityscape. Hal ini juga berlaku bagi teman-teman yang ingin memotret dengan teknik time-lapse. Buat teman-teman yang tidak tahu apa itu teknik time-lapse, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Kemudian buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya-tanya mengenai kelas private bareng saya, online maupun offline, atau misalkan untuk menjadi narasumber di sebuah perusahaan ataupun kampus, teman-teman bisa cek di nomor berikut ini, bisa by email maupun WhatsApp, dan nanti akan dibantu oleh admin saya untuk proses berikutnya. Demikian juga kalau buat teman-teman yang mungkin membutuhkan jasa fotografi untuk corporate ataupun untuk komersial, teman-teman bisa kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu juga oleh admin saya. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di-share bagi teman-teman lainnya, barangkali ada yang membutuhkan informasi ini. Stay safe everyone, stay healthy, dan selalu jalankan protokol kesehatan COVID-19. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Thank you.